Kemiskinan masih menjadi masalah laten di pojok-pojok bumi, terutama di negara terbelakang. Indonesia sebagai negara berkembang tak luput dari kesulitan ini. Badai pandemi COVID-19 yang berkepanjangan diprediksi bakal menambah buruk keadaan. Masih terkait Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia, kita kupas wajah kelam kemiskinan. Sejak 1989, tanggal 17 Oktober diperingati sebagai Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia. Ini bermula dari Joseph Resinski, seorang pendeta Prancis yang 2 tahun sebelumnya berhasil mengumpulkan 100.000 orang di Trocadero Plaza, Paris. Sang pendeta menyerukan penolakan terhadap kemiskinan ekstrim. Pada hari itu, sebuah prasasti yang menyatakan pesan tersebut diresmikan di tempat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditandatangani pada 1948. 2 tahun kemudian, pada bulan April, Sekjen PBB Javier Pérez de Cuéllar bertemu dengan keluarga-keluarga yang sangat miskin di sekitar prasasti tersebut. Sejak itulah, setiap 17 Oktober, orang-orang miskin dan semua yang menolak kemiskinan berkumpul di seluruh dunia untuk mengekspresikan solidaritas serta komitmen mereka dalam memastikan martabat dan kebebasan setiap orang dihormati. Apa itu kemiskinan ekstrim atau kemiskinan absolut yang ditolak oleh Resinski dan 100.000 orang lainnya 34 tahun silam? Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan kemiskinan ekstrim sebagai hidup dengan kurang dari $1,9 Amerika Serikat sehari. Awal tahun ini, PBB menyatakan pandemi menyebabkan angka kemiskinan global meningkat. Mimpi buruk tentang angka kemiskinan yang diakibatkan krisis ekonomi tahun 1998 merebak lagi. Padahal dalam rentang 4 tahun sejak 2015 hingga 2019, jumlah populasi dunia yang hidup dalam kemiskinan absolut sempat turun 0,82% dari 736 juta menjadi 689 juta jiwa. Berikut adalah daftar 10 negara termiskin di dunia. Indonesia berada di peringkat ke-94. Pada tahun 2019, pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia sempat berada di level $4.050 Amerika Serikat. Itu membuat Indonesia naik kelas menjadi upper middle income country alias negara berpenghasilan menengah ke atas. Namun, Bank Dunia telah mengumumkan Indonesia yang GNI per kapitanya pada tahun 2020 anjlok menjadi $3.870 Amerika Serikat, kembali turun kelas ke negara lower middle income atau negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah 2,76 juta dalam setahun, yakni dari 24,79 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 27,55 juta pada 2020. Namun, per Maret 2021 jumlahnya menurun. Tidak banyak memang, hanya 0,05% atau sekitar 10.000 jiwa. BPS mencatat kantong kemiskinan terbesar di Indonesia berada di wilayah perdesaan, yakni sebanyak 15,37 juta jiwa atau sekitar 13,10% dari jumlah penduduk. Sedangkan warga miskin di wilayah perkotaan mencapai 12,18 juta jiwa atau 7,89% dari populasi penduduk. Dari jumlah tadi, yang terbanyak adalah di Pulau Jawa, yakni 14,75 juta jiwa. Mekanisme jaring pengaman yang antara lain diberikan dalam bentuk bantuan sosial tunai kepada warga terdampak pandemi diakui sanggup menekan angka kemiskinan di tanah air tidak meroket. Lantas berapa persen penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan ekstrim atau kemiskinan absolut? BPS mencatat tingkat kemiskinan ekstrim Indonesia adalah 4%. Artinya masih ada sekitar 10,86 juta penduduk Indonesia yang berpenghasilan di bawah Rp26.000 per hari. Meski tingkat kemiskinan Indonesia 10% dari total populasi, tapi Bank Dunia melaporkan 115 juta orang atau 45% penduduk belum mencapai pendapatan yang aman, alias masih rentan miskin.
Bahkan, Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kadin, Bambang Brojonegoro mengemukakan, persentasenya jauh lebih besar lagi. Menurutnya, 66,7% penduduk Indonesia rentan miskin menyusul hantaman pandemi COVID-19 selama hampir 2 tahun ini. Seberapa besar ketimpangan ekonomi di Indonesia? Meski fluktuatif dari tahun ke tahun, namun rasio Gini Indonesia cenderung menurun. Pada September 2015, angkanya berada di 0,40 poin. Sedangkan per September 2019 turun ke 0,380 poin. Pada masa pandemi, rasio Gini Indonesia kembali naik dari 0,380 pada September 2019 atau sebelum pandemi menjadi 0,381 pada Maret 2020. Kemudian naik lagi menjadi 0,385 pada akhir kuartal ketiga 2020. Ini menunjukkan terjadinya peningkatan ketimpangan ekonomi di masa pandemi. Kabar baiknya, sekalipun tidak signifikan, pada kuartal pertama 2021, rasio Gini Indonesia kembali turun menjadi 0,384 poin. Apa yang menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia tidak mudah untuk diakhiri? Menurut Bank Dunia, ada 4 faktor. Pertama, adalah soal ketimpangan peluang sejak lahir. Anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung memiliki masa depan kurang beruntung dibandingkan yang terlahir di keluarga kaya. Kedua, ketimpangan pasar kerja. Mereka yang terjebak dalam pekerjaan informal cenderung berpenghasilan rendah. Selanjutnya, soal pemusatan kekayaan pada segelintir orang. Bank Dunia mengungkapkan hanya 1% rumah tangga terkaya di Indonesia yang menguasai 50,3% kekayaan nasional. Terakhir, masyarakat miskin cenderung tak siap menghadapi guncangan ekonomi. Contohnya pandemi COVID-19 telah menyebabkan negeri kita mengalami resesi ekonomi tahun lalu. Mereka yang berada di strata bawah lebih rentan jatuh miskin.